Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Adkar Channel. Jejak penjajah di Nusantara. Tercatat dalam sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara. Inilah 6 negara yang berhasil masuk Nusantara dan melakukan penjajahan. Pertama, Portugis 1509 sampai 1595. Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia dengan salah satu tokoh pentingnya yakni Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku yang dilatar belakangi pencarian rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu, hingga pada akhirnya Portugis melanggar aturan yang disepakati dengan menerapkan praktik monopoli tidak sehat. Dan pada akhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Portugis meluas ke berbagai penjuru Nusantara. Salah satunya Pulau Jawa. Ketika tahun 1602 datang pasukan Belanda dan mengalahkan pasukan Portugis, hingga pada akhirnya kolonialisasi yang dilakukan Portugis tersebut berakhir. Kedua, Spanyol 1521 sampai 1692. Pada saat itu, negara-negara bagian Eropa merupakan negara yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Salah satunya adalah Spanyol. Impian mereka mendapatkan negara penghasil rempah-rempah tercapai setelah berhasil memasuki wilayah Nusantara. Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis memutuskan bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore. Namun tetap saja antara kedua negara tersebut terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan. Pada akhirnya tahun 1529, konflik berkepanjangan tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Ketiga, negara Belanda tahun 1602 hingga 1942. Di antara semua negara yang menjajah Indonesia, negara Belanda lah yang menjajah paling lama, yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu yang selama itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak jauh berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC. Mei 1940, awal terjadinya Perang Dunia Kedua, Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman, dan pada Maret 1942 Belanda pun kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. 4. Prancis. Terjadi 1806 hingga 1811. Di masa-masa kritis VOC, Belanda terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis
mengirimkan Marsekal William Daendels ke Batavia atau Jakarta dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Daendels, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC, dan hal ini menandakan Prancis memulai penjajahannya di Nusantara. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapat berbagai kecaman, hingga pada akhirnya ia digantikan oleh Jan Willem Janssens. Namun pada 18 September 1811, Janssen menyatakan kekalahannya atas Inggris dan menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa dikuasai dan diserahkan pada Inggris. Kelima, Inggris, yakni terjadi pada 1811 hingga 1816. Kalahnya Prancis di tangan Janssen menjadi awal bagi Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, diantaranya menghapus monopoli dan perbudakan serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris mempengaruhi pula pemerintahan Pulau Jawa yang saat itu berada di tangan Inggris. Dari konflik ini terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. 6. Jepang 1942 hingga 1945. Di awal kedatangannya 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun lama-kelamaan mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam hingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut Romusa. Tak hanya itu, Jepang pun membuat organisasi kemiliteran yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Namun pada akhirnya Jepang pun mengalami kekalahan karena negaranya dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyatakan menyerah, dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Nah, itulah 6 negara yang pernah menjajah Nusantara. Tujuan mereka tidak hanya mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi terdapat tujuan lain yang disebut dengan 3G atau 3G, Gold, Glory, and Gospel. Gold adalah memperoleh kekayaan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Kedua, Glory adalah memperoleh kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dan ketiga, Gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen atau misionaris. Kesimpulannya bahwa khilafah tidak pernah menjajah Nusantara. Bahkan tercatat dalam lembaran sejarah peran khilafah Turki Utsmani dalam perjuangan mengusir penjajahan di negeri ini.